Terima kasih Kak Santi sama Kak Ella. Insya Allah, izin saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini salam silaturahmi untuk seluruh ayah, bunda, ibu, bapak guru, bahkan kepada kakak-kakak pendidik yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir standby di Zoom kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri ya Kak Santi sama Kak Ella tadi, terima kasih. Insya Allah saya di sini Kak Estri akan mendampingi ya, membersamai ayah bunda dan kakak-kakak semuanya di sebuah webinar yang sangat luar biasa ya. Pastinya di sini ayah, bunda, kakak-kakak semua mempunyai sebuah visi. Salah satunya adalah mendapatkan ilmu. Nah, yang dikemas ke dalam sebuah webinar yang dipersembahkan langsung oleh komunitas Muda Berbakat. Sebelum Kak Estri menyampaikan seperti apa kegiatan hari ini, mungkin kita baca basmalah dulu sama-sama agar mendapatkan kelancaran ya, tidak ada gangguan dari segi internet ataupun gangguan fisik ya. Oke, mari saya persilakan untuk membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, untuk kakak-kakak dan ayah bunda semua, kegiatan hari ini adalah spesial ya. Karena hadirnya spesial, webinarnya spesial, maka di sini pun pesertanya luar biasa. Nah, itu yang pertama, kami berikan apresiasi sela-sela waktunya sudah bisa menyempatkan. Insya Allah, siapapun yang hadir di sini akan mendapatkan keberkahan karena ini salah satu bagian dari majelis ilmu ya, Kak Santi, Kak Ella, dan sahabat serta rekan-rekan semuanya. Webinar kali ini bertemakan tentang dampak pubertas dini dan adiksi gadget dalam tumbuh kembang anak di masa pandemi serta solusi mengatasinya. Dari judulnya aja ya, belum juga mulai udah banyak yang ingin ditanyakan. Nah, terlebih di sini kami mengundang super ahli ya, ayah bunda, kakak-kakak semuanya. Jadi sangat disayangkan kalau kita kehilangan momen ini. Nah, jadi pastikan nanti bisa standby di tempat duduknya yang nyaman, boleh disiapkan minumnya ya, cemilannya, catatannya barangkali dipersilakan agar kita bisa senyaman mungkin. Dan di sini kita sama-sama mengkondisikan untuk mungkin ya nanti ketika materi menyampaikan materinya agar misalnya lebih kondusif. Ya. Nah, untuk kita kurang lebih ada sampai jam 12. Kurang lebih sampai jam 12. Jadi dari sini saya informasikan dari mulai setengah 9 sekarang sampai jam 12. Materi-materinya sangat bagus, jadi sangat disayangkan kalau kita terlewat satu narasumber. Jangankan satu narasumber ya, mungkin 1 menit pun karena ilmu itu harus kita ambil ya. Biasanya nih ya, ayah bunda, kalau yang berbicaranya ahlinya langsung ya, biasanya setiap ahlinya berbicara itu kata demi kata itu pasti mempunyai makna yang sama. Karena di sini pun pasti para pemateri dan narasumber sudah menyiapkan jamuan-jamuan yang paling istimewa untuk ayah dan bunda. Jadi jangan sampai terlewat ya, pastikan standby dari awal sampai akhir. Baik, langsung saja kita akan mulai ayah bunda. Untuk pemateri kita yang pertama ini, dari membaca CV-nya itu berlembar-lembar ya. Sampai ada 4 lembar dengan karya-karya yang sangat besar dan ahli di bidangnya. Izin Kak Estri akan bacakan dulu CV-nya, nanti kita sapa. Ayah bunda nanti bisa sambil berlangsung, boleh sambil disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Jangan sungkan ya, yang namanya ilmu. Ayo tanyakan saja, karena kebutuhan Zoom kita hari ini tuh bukan untuk diri kita sendiri, tapi adalah untuk anak kita, untuk saudara kita, untuk teman kita, untuk anak didik kita, dan bahkan untuk masa depan anak bangsa. Kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga terkecil kita. Baik, langsung saja saya paparkan. Untuk narasumber yang pertama adalah
Ibu Juli Rumaisyah Rostina SKM MKM. Beliau adalah peneliti kesehatan masyarakat, Ketua Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia. Nah, aktivitasnya sangat banyak Ayah Bunda ya, terutama di bidang kesehatan mental masyarakat. Nah, beliau di tahun 2009 Magister Kesehatan Masyarakat dengan jurusan Pendidikan, Kesehatan, dan Perilaku Sains. Kemudian selama 18 tahun menyelami ya, 18 tahun di masyarakat tentang pengelolaan program-program meliputi perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi di bidang kesehatan dan masyarakat. Organisasi pembangunan di bidang kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, keluarga, kehidupan anak, HIV, AIDS, dan dengan puluhan artikel serta buku yang sudah beliau lakukan. Ini spesial banget kami hadirkan untuk Ayah Bunda dan rekan-rekan semua. Baik, kita langsung sapa dengan Ibu Juli. Assalamualaikum. Kita coba terhubung. Gimana kabarnya Bu Juli? Alhamdulillah, deg-degan nih. Masya Allah, sebelumnya kami mewakili komunitas dan juga bunda-bunda di sini mengucapkan banyak terima kasih di sela-sela kesibukannya ya Bunda, Ibu di bidang kesehatan masyarakat. Pasti kesehatan itu lagi sibuk super ya, super sibuk gitu ya sekarang itu, apalagi dengan bidang aktivitasnya. Mohon izin kami untuk ingin menimba ilmu dari Bu Juli ya Bun ya. Di sini insya Allah kita sudah siap nih dengan ilmu-ilmunya. Baik, kalau begitu langsung saja kami persilakan kepada Ibu Juli untuk memaparkan program pertama tentang kesehatan mental ya. Silakan dimulai. Selamat menyimak Ayah Bunda dan rekan-rekan semuanya, jam ilmu yang sangat luar biasa di pagi hari. Oke, sebentar. Saya share screen dulu sebentar. Ya, boleh Bu. Maaf. Ya, sudah terlihat? Cukup. Sudah sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda sekalian, terima kasih banyak sudah hadir di pagi hari di weekend ya. Di weekend yang mungkin yang lain masih leyeh-leyeh. Ada yang masih itu sebentar. Mohon maaf. Oke, mohon maaf ada komersial bentar. Ya, belum keset. Sebentar saya sekarang. Terima kasih Mbak Desri sudah memperkenalkan. Mohon izin teman-teman, Ayah Bunda, ada Ayah nggak di sini ya? Ayah kayaknya ada ya? Ada. Ayah Bunda, luar biasa nih. Ini laki-laki spesial yang bisa hadir. Insya Allah. Ya, spesial juga buat saya hari ini bisa tampil ya jarak jauh. Saya di Depok, mungkin teman-teman di Bandung ya. Saya juga orang Bandung, tapi sudah beberapa bulan tidak ke Bandung karena PPKM. Senang sekali bisa hadir membersamai, belajar bersama sebenarnya. Ini bukan kelas anak-anak ya. Ini adalah kelas dewasa, belajar dewasa yang tempatnya saling berbagi ya. Jadi intinya ini adalah sharing bersama. Dia meminta saya membuat sebuah mengambil tema ya terkait masalah screen time, kemudian juga nantinya kita akan bicara tentang pubertas ya, dan tentang screen time, dampak dan peran orang tua di masa kini, khususnya
screen time terhadap dampaknya terhadap otak. Oke. Ini oke. Nah, ini ibu bapak semua nih ya, pada saat sekarang pandemi, kita yang tidak biasa kerja online dituntut menjadi online, sama seperti sekarang ya. Dulu mungkin saya kalau harus ke Bandung nih ya, offline tuh kan luar biasa tuh effortnya ya. Tapi dengan kondisi sekarang ya ada positifnya, jarak jauh menjadi dekat dengan adanya online gitu ya. Tapi pada sisi lain ya ada dampak negatifnya juga gitu ya. Nah, salah satu faktor sektor kehidupan yang terdampak adalah di sektor pendidikan. Ya, anak-anak kita ya, mungkin anak-anak dan guru-guru ya, pokoknya ya praktisi pendidikan terdampak juga gitu. Nah, saya sebagai seorang mantan dosen ya, sekarang alhamdulillah sih sudah tidak menjadi dosen. Saya melihat betapa berat ya tantangannya pendidikan dibawa ke dalam era online gitu ya. Yang biasa bertatap muka, yang biasa langsung nanya itu menjadi aneh gitu ya. Dan itu tantangan tersendiri bagi si siswa sendiri maupun guru. Dan ternyata dengan masa pandemi ini rata screen time anak-anak ya maupun dewasa itu menjadi lebih banyak, lebih meningkat. Ya, akan ada pembelajaran jarak jauh atau sebelumnya memang sudah terpapar. Nah, kemudian sementara itu ya adanya social distancing, adanya larangan-larangan untuk bertemu muka, akhirnya mengurangi aktivitas fisik. Yang biasanya suka jogging jadi ngurangin, yang biasa jalan-jalan ngurangin, ada yang naik gunung ngurangin, berkurang. Jadi yang biasanya ke pasar jalan akhirnya berkurang. Pokoknya semuanya aktivitas fisik itu berkurang. Ya, terutama anak-anak juga ya, biasanya mereka masih aktif di luar. Nah, kemudian apa sih screen time itu? Kita bicara tadi tentang screen time. Screen time itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang jumlah waktu yang dihabiskan atau yang dipergunakan untuk berinteraksi dengan handphone, dengan laptop yang berlayar. Intinya yang berlayar ya, hingga video interaktif ya, seperti itu. Dan ternyata menurut rekomendasi ahli ya, kita melihat bahwa di sekeliling kita hampir semua keluarga memiliki gadget. Ya, apalagi sekarang sekolah yang asalnya mungkin anaknya nggak punya gadget atau nggak pegang gadget, akhirnya diminta untuk gadget juga gitu ya. Tapi ada juga yang memang dari kecil orang tuanya membiasakan anak dengan untuk screen time gitu ya, biar anteng kalau orang Sunda gitu. Padahal ternyata menurut ahli itu bayi di bawah usia 1 tahun tidak boleh terpapar layar elektronik ya. Anak usia 6-12 tahun ya, anak-anak SD ya, SMP, awal SMP ini ternyata IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia hanya merekomendasikan 90 menit. Ya, sedangkan kita bisa lihat ya berapa jam tuh anak-anak kita gitu ya. Yang maksudnya memang yang tidak ada gadget time gitu kan, tidak ada manajemen gadget. Dan kemudian usia 2-5 tahun anak-anak balita ini ternyata tidak lebih dari 1 jam. Padahal nonton TV gitu ya. Misalnya tidak semua, yang saya tahu tidak semua orang tua memiliki waktu gadget atau waktu menonton TV. Biasanya bablas gitu ya. Saya di rumah memperlakukan nonton TV hanya di akhir pekan. Itu pun masih suka kebablasan gitu ya. Anak lebih nonton dari 2 jam gitu ya di setiap hari itu. Tapi di hari-hari lainnya, Senin sampai Kamis memang tidak membolehkan untuk nonton, hanya cuma akhir pekan. Dan kemudian di anak usia 5-17 tahun WHO itu atau Badan Kesehatan Dunia menyarankan minimal 1 jam per hari untuk aktivitas fisik. Ya, olahraga dan tidur teratur. Nah, namun ternyata kenyataannya sekarang dan sebelum pandemi aja ya, Indonesia itu menjadi salah satu negara pengguna terbanyak media online. Bahkan anak kecilnya pun dibikinin akun ya, Instagram lah, Facebook, bahkan YouTube ya. YouTube kan sekarang banyak kan YouTuber kecil gitu ya, udah mulai gitu ya. Orang tuanya ya ataukah itu memang obsesi orang tua atau dari anak sendiri gitu ya.
Dan ternyata 80% orang tua ya Indonesia memberikan akses ya penggunaan gawai selain untuk belajar. Ya. Jadi sebelum pandemi orang tua Indonesia ya membiarkan anaknya untuk berinteraksi banyak dengan gadget. Oke. Dan nyatanya lagi ya di Indonesia itu menjadi orang seperti gengsi ya, sebuah jadi gengsi ketika anak sudah punya HP. Padahal saya lihat Bill Gates yang orang terkaya di dunia itu dia ada kesepakatan dengan anaknya akan memberikan gadget pada anaknya di usia 14 tahun. Bayangkan, 14 tahun orang terkaya di dunia. Kenapa? Karena dia tahu dampak dari gadget. Nah, sedangkan orang tua kita, masyarakat umum kita di Indonesia itu memberikan gadget itu sebagai pride atau kebanggaan. Aku bisa gitu, aku bisa memberikan sesuatu, tapi tanpa ada kontrol, tanpa ada kenapa harus memberikan itu dan apa dampaknya. Ya, karena literasi kita di Indonesia itu masih jauh tertinggal dibanding negara-negara lain. Indonesia disandingkan tingkat literasinya di dunia itu sama dengan negara miskin di Afrika. Bayangkan, ya. Makanya banyak yang memberikan gadget tanpa berpikir panjang apa dampak dari gadget itu, ya. Dan ternyata 71% ternyata anak orang tua memberikan HP-nya buat anaknya, dan 28% yang penggunanya dikontrol, yang lainnya bablas, kasih pulsa, dikasih kuota atau wifi gitu kan. Dan kemudian menurut UNICEF, sebuah badan kesehatan dunia PBB yang mengurusi isu anak-anak, 90% remaja dan anak Indonesia itu mengakses internet untuk bermedia sosial ya, ataupun keperluan online lainnya, bukan untuk hanya sekolah, tapi media sosial. Makanya di Indonesia banyak yang agak ini ya, selfie ya. Jadi pengakuan menunjukkan tentang dirinya ya. Kalau misalnya dalam teori Maslow itu tentang sebuah kebutuhan seseorang itu ya diakui ya, pengakuan. Nah, pengakuannya lewat media sosial gitu ya. Bahkan menjadi sebuah kebutuhan gitu kan, misalnya jumlah likes gitu, ketika like-nya berkurang dia stres apa gitu ya. Tapi meskipun itu jadi agak ada banyak hal juga ya, itu terkait juga nanti akan berkaitan dengan masalah pengasuhan, nanti akan dibahas oleh Ibu Nana dan lain. Nah, kemudian ternyata di masa weekday ya, masa jam kerja gitu ya, atau hari biasa lah ya, anak-anak Indonesia itu rata-rata mengakses TV, handphone dan lain-lain itu 5 jam. Aktivitas fisiknya mungkin nggak tahu, makannya juga nggak mungkin, lupa makan, lupa tidur barangkali ya, lupa mandi segala macam. Dan saat weekend 7 jam dihabiskan untuk bermain gadget atau alat-alatnya yang berlayar. Ini sebelum pandemi. Bayangkan kalau setelah pandemi, karena nggak bisa jalan-jalan, akhirnya apa? Ya udahlah, nonton aja deh sebagai rekreasinya. Dan ya sekarang ya makin meningkat. Dan ternyata ini ya, kita tidak bisa memungkiri gitu ya. Kalau zaman kita ya, kita sebagai orang tua, untuk nonton itu zaman dulu mungkinnya masih ada Unyil, Doraemon, stasiun TV masih dikit banget gitu ya. Sekarang gitu ya, stasiun TV-nya banyak, dan juga handphone ya. Bahkan Steve Jobs ya, pendirinya Apple atau sebagai penemu Apple ya, dan produk-produknya, dia itu tidak rela memberikan HP-nya kepada anaknya. Kenapa? Karena dia tahu dampak yang akan ditimbulkan dari HP itu. Saya sempat baca gitu ya, sekelas Steve Jobs gitu ya, Apple
HP Apple itu yang keren banget gitu ya, yang paling mahal lah ya, pokoknya ditunggu-tunggu kalau ada tipe baru itu. Ternyata Steve Jobs itu tidak rela memberikan HP-nya itu kepada anaknya. Kenapa? Karena dia tahu dampak dari ketika orang udah pegang handphone, apalagi anak-anak ya, apalagi anak-anak yang mungkin belum bisa membedakan antara baik dan tidak gitu ya. Karena dengan HP itu mendekatkan yang jauh, betul tidak? Kita kontakkan dengan yang jauh, yang dekat kita lupa. Dan ternyata ya terkait dengan pornografi ya, yang banyak ya, mungkin kalau yang zaman dulu bentuknya hard copy ya, dan mungkin tidak terlihat, dia mungkin gambar ada tulisan tapi tidak bergerak, ada mungkin sedikit. Sekarang itu kita lagi akses internet, tiba-tiba ada pop up ya, iklan muncul, virus-virus muncul. Isinya dulu saya terkaget-kaget gitu ya, sebelum HP saya antivirusnya diperbaiki ya, itu tiba-tiba pop up gitu. Waduh, saya kaget kan. Ya, sebentar ya. Oke, ya ini maklum sambil ngasuh juga ya ini. Oke, dan kemudian ternyata anak kita tanpa kita sadari ya, sengaja atau tidak, nyaris 100% kan ini telah terpapar pornografi lewat screen ya, alat-alat ya yang berlayar ya, HP, laptop, komputer ya, TV ya, tanpa sengaja ya. Iklan TV kan sempat ya, yang Shopee itu iklan Shopee yang diprotes ya karena bajunya erotis gitu ya, dan gerakannya erotis, terus bajunya juga minim gitu ya. Nah, saya terkaget-kaget karena saya jarang nonton. Ketika saya nonton, nggak bagus gitu. Nah, bagaimana anak-anak yang tanpa pengontrolan gitu. Anak saya yang sempat 1,5 tahun kita nggak pakai TV, setelah itu aja kadang anak dengan TV ya masih seperti itu ya. Nah, kemudian ternyata dari 91% ini 6,3%-nya sudah adiksi atau kecanduan ringan memang. Tapi ya kalau dibiarkan itu bisa mengarah kepada adiksi berat. Saya menjadi salah seorang fasilitator ya, dan juga seorang trainer untuk narkolema sebutannya ya, narkoba lewat mata, yaitu pornografi. Dan saya ketika itu bareng dengan Bu Eli Risman ya, itu ya Allah gitu. Saya ngelihatnya bagaimana anak-anak yang terkena pornografi. Ada anak-anak, ada film ya, sebuah film. Jadi si anak ini di sekolah Islam ya, di sekolah Islam dia melakukan hubungan ya, memeluk teman perempuannya, dan dia berguling-guling di sekolah. Ya, saya lupa film itu ya, cuma sekilas gitu ya. Bayangkan. Terus kemudian saya punya teman ya, anaknya sempat dipanggil oleh gurunya karena sahabatnya melakukan film pornografi di sekolah Islam di daerahnya. Melakukannya di sekolah dan buat video. Ketika upacara dilakukan. Jadi ketika ada guru yang sedang piket ya. Jadi ada di sebuah kelas atau gudang seperti itulah ya. Si guru curiga. Akhirnya dibutuhkan ada 3 orang atau 4 orang ya, 2 pelaku ya, laki perempuan, si SMP. Kemudian akhirnya 2 anak ini dikeluarkan. Tapi sebenarnya bukan itu intinya ya. Kalau dikeluarkan itu menjadi anak ya ada banyak trauma ya. Jadi ini banyak intervensinya harus banyak ya. Sebenarnya orang tuanya yang harus jadi harus diintervensi ya, dan juga sekolah juga harusnya ada aturan juga yang lebih jelas tentang HP gitu ya, atau gadget. Dan kemudian kemarin saya punya teman, kebetulan saya
Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia ini membuat mengembangkan ada namanya Rumah Konseling Keluarga Indonesia. Ini mengadopsi atau menjawab ya keluarga-keluarga Indonesia gitu ya, masyarakat yang ingin sharing konseling ya secara bebas gitu ya, by online terkait masalah keluarga gitu ya, buat anak-anak, orang tua dan lain-lain. Koordinator konselingnya adalah salah seorang psikolog ya, psikolog klinis, dan dia cerita dulu waktu pertama kali dia menjadi psikolog klinis, dia mendapat satu kliennya itu baru lulus kuliah dan dia setiap hari kecanduan bukan hubungan seksual. Bayangkan, kalau sudah seperti itu berarti kan dia tidak dimulai awal-awal atau baru-baru ya, tapi itu pasti udah lama sekali dan tidak diobati. Bayangkan akibatnya ya, bukan hanya ke penyakit ya, mental dan lain-lain ya, seperti itu. Oke. Dan kemudian fakta juga ya, di periode 2017 sampai 2019 terjadi ini ya, berdasarkan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada 1.940 anak menjadi korban kejahatan online ya. Karena apa ya, anak-anaknya udah bisa bikin dibolehkan membuat akun sendiri atau juga orang tuanya memfasilitasi gitu ya, tanpa diberikan edukasi gitu ya, adanya gitu kejahatan. Dan kemudian di masa pandemi ini menunjukkan 22% anak Indonesia masih melihat tayangan pornografi. Lanjut ya kan. Dan kemudian selama 7 tahun dari 2011 sampai 2018 terdapat banyak pengaduan anak ya bidang pornografi dan cybercrime atau kejahatan online ya. Mengalami kenaikan. Pertama, kejahatan seksual daring atau anak menjadi pelaku kejahatan daring, korban pornografi di medsos ya. Dan KPI mencatat bahwa peningkatan kasus pada lewat medsos. Nah, apakah kita sebagai orang tua sudah memberikan edukasi kepada anak? Apakah anak ketika akan meminta akan membuat medsos itu izin pada orang tua, atau orang tua memberikan ketegasan ya tentang kapan boleh tidaknya medsos bagi anak? Nah, dan bagaimana cara pengontrolannya? Dan ternyata dampak gawai atau screen ini terhadap kesehatan ya, bahwa kesehatan itu kan tidak hanya fisik tapi juga psikis dan mental sebenarnya. Psikis mental ya, ada sosial juga. Hanya di sini saya mengangkat dua aspek ini. Nah, terhadap kesehatan fisik ya, biasanya ya mungkin ibu-ibu ada yang suka drakor di sini. Drakor tuh ya suka bikin lupa ya. Zaman dulu saya udah tobat nih. Zaman masih lulus kuliah saya masih suka nonton drakor. Tapi setelah itu karena tahu jadi lupa waktu ya, aduh enggak deh gitu ya. Ketika sekarang ada tawaran-tawaran nonton Penthouse gitu ya, terus pokoknya cerita itulah judul-judul yang menggoda itu, aduh enggak deh, saya takut ini nih lupa waktu gitu ya. Dan ternyata kalau kita misalnya nonton anteng digangguin biasanya gimana Bu? Marah ya, udah gitu kadang suka lupa waktu ya, lupa makan, akhirnya cuma kebanyakan ngemil, betul tidak? Anak-anak ya ketika sudah pakai handphone ya bermain ya, itu banyak asupan makanannya tidak teratur ya, terus pola makannya juga tidak sehat ya, akhirnya kegemukan. Nah, ada body mass index ya, jadi kegemukan ya, yang secara tidak langsung nantinya akan menyebabkan membantu pubertas lebih cepat. Dan kemudian kondisi tersebut menurunkan kualitas ya, khususnya pada kelompok anak dan remaja. Kenapa? Ya karena bayangkan tadi menurut WHO kan harus banyak ada aktivitas fisik ya. Tidak hanya bermain tapi bekerja. Anak-anak itu harus mulai diberikan tanggung jawab ya. Kalau kita kan sebagai umat Islam itu
ada tuntunannya ya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dari kecil itu sudah mandiri. Ya, kebetulan anak saya di sekolah alam gitu ya. Jadi saya mencari yang memang sekolah yang berbasis fitrah gitu ya. Jadi sekolah tidak mengejar akademis, gitu. Tapi proses